Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang bersama Ketua PGRI Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Dadang Darul Qutni, SH SPD. Beliau baru saja pulang dari perjalanan menemui Komisi 10 DPR RI bersama pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat dalam rangka suksesi P3K. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, sebelum kita melanjutkan bincang-bincangnya, baiklah kita sapa seluruh guru di seluruh Indonesia. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes. Nah, Pak Ketua, boleh diceritakan bagaimana hasil perjalanan menemui Komisi 10 DPR RI ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan guru yang saya cintai, yang saya banggakan, terutama untuk guru-guru honorer ya, yang sekarang sedang berjuang menanti tentang nasib kita masing-masing, gitu kan. Ini suatu perjalanan memang yang sangat penuh perjuangan, juga penuh kekhawatiran. Saya berpikir seperti itu. Ini dalam season perjalanan ini sebetulnya ya, season perjalanan saya kemarin dari Komisi 10 DPR RI, kemudian kita koordinasi juga dengan PGRI Provinsi tadi malam, sekarang baru nyampe Limbangan. Tapi beginilah mungkin kalau konsekuensinya suatu perjuangan. Jadi kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Ya akhirnya dalam suasana istirahat seperti ini dimanfaatkan juga. Ya betul. Dimanfaatkan untuk Sebagai bedah beberapa persoalan yang sekarang sedang menjadi trending topik. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari kemarin memang betul kita menemui Komisi 10 untuk mengadakan audiensi tentang pelaksanaan seleksi P3K, juga tentang keberlanjutan nasib daripada rekan-rekan guru honorer. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa pada hari Senin kita audien terlebih dahulu dengan Komisi 5 PGRI Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi. Senin kemarin gitu kan. Senin kemarin itu juga diawali dengan rakor kemarin, rakor di PGRI Provinsi yang bertempat di gedung PGRI Kabupaten Bandung. Dalam rakor tersebut dihasilkan suatu keputusan bersama berdasarkan usulan dan kesepakatan dari seluruh pengurus PGRI Kabupaten Kota di Jawa Barat, bahwa persoalan P3K harus dibahas ya, harus dibahas secara komprehensif, juga harus dikawal, diperjuangkan. Maka berdasarkan kesepakatan pada rakor terdahulu, kita mengambil langkah cepat. Mengapa kita harus mengambil langkah cepat? Karena pada keesokan harinya, berdasarkan pelaksanaan seleksi P3K pada gelombang 1 yang dilaksanakan beberapa pekan yang lalu, itu hari Jumatnya mau diumumkan. Mau ada pengumuman tentang kelulusan. Nah, itu yang disebut kita harus gerak cepat. Ya. Seandainya kita tidak menyikapi persoalan tersebut, sudah barang tentu bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Permen Pan RB nomor 1127 tahun 2021 itu akan berlaku. Ya. Di mana pada keputusan tersebut, pada peraturan tersebut, diantaranya tingkat kelulusan untuk seleksi P3K ditentukan dengan batas ambang. Ya. Batas ambang tersebut setelah kita
serap aspirasi dari beberapa guru honorer. Ini merupakan sampel saja dari guru honorer yang ada di Kota Banjar, itu tingkat kelulusannya rendah. Kemudian kita juga mencari jejak terhadap kabupaten kota yang lainnya, ternyata kasusnya tidak jauh seperti itu. Tingkat kelulusannya sangat rendah. Sehingga kita menggali apa sebetulnya persoalan sehingga menimbulkan tingkat kelulusan yang mengikuti seleksi P3K itu rendah. Ternyata batas ambang passing grade itu terlalu tinggi. Tidak sebanding lurus dengan soal yang diseleksi, yang diujikan. Betul. Tuh, ya. Padahal sebelumnya bahwa calon peserta seleksi P3K itu melakukan berbagai upaya yang luar biasa, melakukan tryout bukan sekali, ya. Ada yang 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, ya. Baik itu yang inisiatif sendiri maupun kita yang diakomodir oleh organisasi, maupun tryout yang diberikan kisi-kisinya oleh kementerian, seperti itu. Tetapi pada faktanya, berdasarkan informasi dari rekan-rekan honorer yang mengikuti seleksi, antara soal dengan kisi-kisi yang diberikan oleh kementerian itu jauh berbeda. Nah, kalau kita mengatakan bahwa itu suatu jebakan, mungkin terlalu ekstrim, ya. Tetapi dengan kondisi seperti itu sudah bisa diukur. Kalau kita mempelajarinya ke arah kiri, ternyata soal ada di kanan, seolah-olah kalau kendaraan sen kiri tapi belok kanan. Betul. Ya, itu persoalan yang sangat menggelitik, tetapi persoalan juga yang sangat menjadi permasalahan untuk menentukan kelulusan. Betul. Itu, ya. Itu tentang ambang. Yang kedua, bahwa di sana juga dicantumkan tentang afirmasi, karena persoalan P3K itu secara historisnya udah lama sekali gitu kan. Udah lama sekali secara historisnya, bagaimana tentang lahirnya undang-undang ASN, ya, tentang undang-undang ASN, bahwa yang dikatakan ASN itu ada PNS, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Sehingga yang 35 plus itu sehingga masuk ke seleksi ke P3K. Itu awal seperti itu, tetapi pada pelaksanaannya inkonsistensi. Ternyata yang sebelum 35 pun dari umum bisa melakukan seleksi. Jadi ini persoalan semakin rumit. Betul. Walaupun ada semacam afirmasi bagi 35 plus itu sejumlah 15%. Ya. Dan bagi pemilik sertifikat pendidik sebanyak 100%. Yang jadi persoalan sekarang begini, ya. Bahwa kekurangan guru yang dilatar belakangi dengan moratorium CPNS, ya, yang sudah berlangsung sampai beberapa puluh tahun sampai sekarang, guru mengalami krisis. Iya, betul. Kosong. Ini sebetulnya fungsi siapa? Ya, Pak Ustadz, ini fungsi negara. Kekosongan ini fungsi negara, bukan tanggung jawab honorer. Begitu kan? Masih syukur mereka mau mengajar juga. Nah itu, jadi dikala honorer datang menggantikan fungsi negara, gitu kan? Mereka mengabdi tanpa tuntutan upah, ya, yang tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Adapun kesejahteraan itu berdasarkan kebijakan daripada pemerintah masing-masing, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Kemarin saya berkomunikasi dengan salah satu honorer yang masa kerjanya sudah sampai 17, ada yang 20 tahun 9 bulan. Pada pelaksanaan seleksi secara kognitif, pengetahuan jelas mereka akan tertinggal, ya. Beda kalau dibandingkan sarjana fresh graduate, sarjana yang fresh graduate tadi, pengetahuannya masih fresh. Jadi kalau apa ya istilahnya berlomba, kemarin seleksi dalam pengetahuan jelas mereka tertinggal, tapi mereka punya pengalaman, punya pengabdian. Nah, dilatar belakangi dengan seperti itu, maka kita setelah rakor kemudian ditindaklanjuti dengan membuat pernyataan sikap. Ini PGRI provinsi loh. Betul. Provinsi Jawa Barat ya. Sebagai inisiator mungkin ya, karena sampai saat ini waktu kemarin kami melaksanakan audien di Komisi 10,
juga khusus Provinsi Jawa Barat. Ya. Tetapi jangan khawatir ya, bahwa gerakan-gerakan yang kita lakukan itu untuk kemaslahatan, bukan hanya untuk Provinsi Jawa Barat. Betul. Satu untuk semua. Satu untuk semua. Tapi mudah-mudahan pengurus PGRI provinsi lain juga ikut bergerak ya. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun kita organisasi besar yang terstruktur hierarkinya dari mulai PB, provinsi, terus kabupaten kota, cabang sampai rati. Ke pelosok desa kita ke struktur pengurusannya udah ada. Betul. Jadi seandainya memang ini terkoordinir secara nasional, ya kita kuat karena kita bersatu. Harapan kami seperti itu. Tetapi pada pelaksanaan kemarin bukan berarti kita mengabaikan koordinasi antar provinsi atau seperti apa. Tetapi kemarin urgensinya sangat mendesak. Ya. Hari besok mau diumumkan, malamnya kita mengonsep pernyataan sikap. Malam itu juga kita luncurkan pernyataan sikap tersebut ke Komisi 10 melalui Pak Dede Yusuf. Iya, betul. Melalui Pak Dede Yusuf. Kebetulan besoknya juga ada rapat kerja antara Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan. Akhirnya itu menjadi suatu bincangan yang luar biasa. Jadi aspirasi yang dari kita diakomodir dan ternyata tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus di kabupaten kota lain di seluruh nasional. Ya, pada akhirnya kita menghimbau yang pertama tunda pengumuman kelulusan. Betul kan? Menunda pengumuman kelulusan juga dilanjutkan dengan ya tadi tentang batas ambang. Passing grade itu terlalu tinggi. Betul. Itu terlalu tinggi ya. Sehingga kita memohon ada kebijakan agar passing grade itu diturunkan. Ya, karena yang mendaftar sekarang itu kurang lebih 507.884. Yang lulus itu di bawah 100.000. Ya. Sedangkan menurut informasi dari kementerian dahulu pernah digelontorkan kita akan membuka kesempatan 1 juta P3K. Dari 500.000 lolos di bawah 100.000. Jadi untuk memenuhi kuota dan keadaan krisis guru mau berapa tahun? Langkah baiknya tahun. Jika semuanya aja luluskan ya. Nah, jadi begini ya. Jadi begini. Pertama kemarin adalah tentang penurunan batas ambang passing grade. Yang kedua, untuk mempermudah soal-soal yang diujikan, gitu kan. Yang ketiga, ditinjau ulang. Tentang penghargaan afirmasi. Jadi bukan hanya pada usia saja 35 plus. Betul. Toh kalaupun yang usia 35 plus diberikan afirmasi, itu pun kurang proporsional. Ya. Jadi yang 35, 36 sampai yang 50 tahun sama 15%. Betul. Ya. Saya inginnya proporsional. Yang kedua, berikan afirmasi untuk masa pengabdian. Iya. Karena pada seleksi kemarin aturan itu tidak ada. Ya. Kalau afirmasi itu dilaksanakan dengan prinsip proporsional dari mulai usia dan masa pengabdian, itu namanya berkeadilan, gitu kan, berkeadilan. Nah, yang selanjutnya juga dimohon pemerintah membuat diskresi. Ya, diskresi di sini adalah logika daripada apa tadi? Yang tersedianya kuota 1 juta yang mendaftar 507.884. Jadi saya berharap kami berharap organisasi tidak ada alasan untuk dipersulit dan kami menghimbau mendesak untuk diloloskan semua. Amin ya. Kalaupun seleksi dilaksanakan tidak apa-apa karena itu aturan harus melalui seleksi, tapi paling tidak kelulusannya hanya nanti di ranking saja gitu kan. Kalaupun yang yang gelombang pertama sekarang diangkat itu kita masih kekurangan guru, Pak. Iya, betul. Masih kekurangan karena guru. Kuotanya pun 1 juta ya, Pak. Ya. Dengan 1 juta pengangkatan saja belum tentu terpenuhi semua kebutuhan. Apalagi ini yang lolos hanya di bawah 100.000 orang. Jadi mau dibawa kemana dunia pendidikan kita? Kalau dalam kondisi krisis guru sekarang oleh pemerintah terabaikan. Betul. Ini sesuatu keprihatinan yang luar biasa. Mungkin kalau bahasa honorer itu ada suatu semacam penghinaan gitu. Betul. Ya. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Ya saya setuju karena bagaimanapun masa pengabdian mereka
yang upahnya bervariatif, ada yang 200.000, 300.000, ada yang 400.000. Coba sekarang untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti itu bagaimana kondisinya? Ya. Jadi bagaimana kondisinya? Mudah-mudahan Mas Menteri Nadiem Makarim mendengar dan menonton video ini. Jadi insya Allah, jadi begini, kemarin kita ke Komisi 10 berharap yang pertama, mudah-mudahan Komisi 10 menjadi pengobat luka yang mendalam bagi honorer. Amin. Dan mudah-mudahan bahwa auden kemarin di Komisi 10 itu merupakan solusi terakhir. Amin. Artinya Komisi 10 bisa mendorong ke pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Menpan RB dengan kuota 1 juta yang mendaftar 507.824 untuk diloloskan semua. Amin. Ya, untuk diloloskan semua. Begitu. Ya. Mudah-mudahan Komisi 10 serius menangani hal ini, didorong juga oleh Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dan Komisi 3 DPRD Kota Banjar. Jadi langkah kita harusnya dari bawah kemarin. Betul. Tetapi karena kondisinya sangat mendesak, ya jadi kita ke pusat dulu pada akhirnya. Betul. Dan insya Allah nanti kita pun akan melakukan komunikasi baik itu dengan DPRD di Komisi 3, kalau di Banjar itu Komisi 3 ya. Kemudian dengan wali kota juga kita akan melakukan komunikasi bagaimana, karena ini aturan pusat paling tidak memberikan penguatan ya, memberikan dorongan tentang pernyataan sikap kita. Ya, pernyataan sikap kita bahwa benar-benar kondisi sekarang itu lagi krisis guru, ada kesempatan seperti ini, kuota yang disediakan 1 juta, yang daftar 500.000 sekian. Jadi apa persoalannya kalau tidak diloloskan? Betul. Itu kan? Nah, itu. Biarkan saja passing grade itu hanya sekedar ranking prosedur saja yang ditempuh dan bisa kan digunakan sebagai perankingan. Perankingan. Mudah-mudahan video ini pun menjadi jawaban atas pertanyaan sahabat-sahabat honorer semua, apa sih yang diperjuangkan oleh PGRI selama ini kepada para guru honor. Betul. Ini jawabannya tanpa banyak bicara. Sebetulnya pihak PGRI dalam bahasa Sundanya rerencepan atau diam-diam bergerak cepat dan kemudian melakukan audiensi dengan Komisi 10. Komisi 10. Betul. Ada tambahan lagi Pak Ketua? Ada. Jadi begini ya tambahannya, mari kita untuk berjuang bersama-sama gitu kan, baik itu secara organisasi sebagai wadahnya para guru gitu kan, maupun guru-guru honor itu sendiri. Dorong kami, berikan penguatan kami untuk memperjuangkan rekan-rekan semua, juga agar pemerintah juga terbuka dengan kondisi sekarang yang seperti ini adanya gitu kan, sehingga nanti apa yang diperjuangkan oleh kami, pernyataan sikap kami itu bisa diakomodir tanpa terlalu lama gitu kan. Amin. Tanpa terlalu lama. Jangan sampai nih, yang pertama akhirnya kita bisa terprovokasi gitu kan. Dengan lambatnya pernyataan sikap dari pemerintah, kemudian pernyataan sikap kita juga tidak ada komodo, jangan sampai menimbulkan persoalan. Jangan sampai ditumpangi menimbulkan kegaduhan gitu kan? Dan ditumpangi oleh kepentingan politik. Kepentingan lain ya. Walaupun kita kemarin itu secara politik ya, karena Komisi 10 itu secara politik gitu kan. Dan saya berharap memang tadi Komisi 10 menjadi suatu solusi terakhir yang komunikasi dengan pemerintah, dengan kementerian, mendorong bagaimana suara di bawah, bagaimana fakta kenyataan dunia pendidikan dalam hal ini tentang krisis guru gitu kan. Fungsi pemerintahnya sekarang langsung diisi oleh honor-honorer itu bisa diakomodir dan dihargai. Amin. Itu akan bijak ya, akan bijak, dan insya Allah itu akan memberikan suatu penghargaan yang luar biasa. Pak Ketua, kira-kira itu respon dari Komisi 10 gimana itu kemarin? Respon Komisi 10 kami berharap itu secepatnya, tetapi dalam perjalanannya tetap kita kawal gitu kan. Betul. Tetap kita kawal agar permohonan kita tuh dengan segera ditindaklanjut ya. Artinya kalau kita kawal berarti setiap hari kita pantau perkembangannya seperti apa ya, seperti apa. Namun kami berharap Komisi 10 sesuai dengan jargonnya kemarin juga betul-betul memperhatikan tentang kondisi sekarang. Mengapa demikian? Karena di sana ada histori agenda rapat. Semua membahas tentang P3K. Luar biasa perhatiannya.
Jadi keluar biasaan itu saya harapkan dengan action yang nyata begitu kan. Amin, itu amin. aja. Ya. Satu itu. Berarti ketua komisi 10-nya Pak Saiful Huda ya. Pak Saiful Huda. Terima kasih Pak Saiful Huda ya. Ya, Pak Saiful Huda. Betul. Kita berharap dan berdoa bersama semoga Pak Saiful Huda dan anggota komisi 10 bergerak dengan cepat dan menghasilkan keputusan yang luar biasa menggembirakan bagi semuanya. Dan mari kita doakan ya agar Komisi 10 diberikan kesehatan, kelancaran, dalam melaksanakan kelancaran dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ketua dan pemirsa semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan dorongannya. Mari kita dukung bersama rekan-rekan kita, sahabat para guru honor di seluruh Indonesia. Semoga apa yang kita cita-citakan, semua pendaftar dan yang ikut seleksi kemarin bisa lolos semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, karena itu adalah bentuk penghargaan kepada para guru sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.